time zone. Nah, pasti harus ada time zone, kan adalah pembagian waktu yang diberikan oleh Allah, pagi dan malam. Selamat pagi sahabat-sahabat ruang hangat, masih bersama aku Nining Iskandar di ruangan yang selalu menyediakan sebuah sajian obrolan atau cerita-cerita tentang sebuah kehangatan yang tidak pernah melebihi dari batas cangkirnya. Hari ini aku mau sedikit cerita tentang kejadian beberapa hari lalu antara aku sama anakku yang paling kecil. Dia itu kalau nanya, aduh bikin aku pusing sebenarnya. Secara baru kelas 7 ya, baru kelas 7, tapi pertanyaannya kadang-kadang udah lebih dari kelas 7 gitu. Beberapa hari yang lalu dia pulang sekolah, tiba-tiba kita deep talk nih. Setiap hari sih kita usahakan deep talk gitu ya, meskipun cuma sebentar. Tapi yang keinget banget sama aku adalah tentang time zone. Dia tanya, "Ma, kenapa sih harus ada time zone?" katanya gitu. Time zone mainan? Bukan, time zone kebagian waktu, dia bilang gitu. Terus aku coba menerangkan sedikit yang aku tahu ya, bahwa time zone itu adalah yang standar banget, adalah pembagian waktu yang diberikan oleh Allah, pagi dan malam. Di situ aku cerita bahwa Allah sebenarnya sudah mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu sebaik-baiknya dengan bekerja, beristirahat, ya, terus kemudian menghabiskan waktu bersama beliau, gitu kan, bersama Allah. Ketiganya itu mempengaruhi ya, mind, body, and soul kita, gitu, as a human, sebagai manusia. Oh ya, disclaimer dulu, anakku ini dia luar biasa banget karena apa yang menjadi jawaban aku dia capture banget gitu, dan itu menumbuhkan beberapa pertanyaan detail sampai akhirnya aku kewalahan gitu. Aku kewalahan, terus aku sodorin aja buku-buku tentang kepribadian, buku-buku tentang pengetahuan umum gitu. Aku suruh dia baca. Oke, balik lagi ke mind, body, and soul yang diajarkan oleh Allah kepada kita tentang pembagian waktu. Di pagi hari kita harus bangun ya, melakukan aktivitas sesuai dengan waktunya gitu. Jam sekian sampai jam sekian kita melakukan rutinitas seperti ini. Untuk apa? Tergantung aktivitas kita. Pada saat jam sekian sampai jam sekian kita diharuskan untuk istirahat, menyeimbangkan antara duniawi yang sebelumnya, aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas duniawi yang sebelumnya, dengan mengingat beliau, mensyukuri bahwa apa yang sudah kita lewati sebelum kita beristirahat ini adalah karena karunia beliau, keberkahan beliau, keridhaan beliau memberikan waktu kepada kita untuk menyibukkan diri dengan sekolah, bekerja di rumah, bekerja di kantor ya, bekerja di jalan dan lain-lain. Kemudian kita diberi waktu sebentar aja gitu kan, kata beliau, nggak minta banyak gitu. Jam istirahat biasanya kita patok 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1 untuk kita melakukan ibadah sholat, makan ya, terus ngobrol-ngobrol sebentar sama teman, sama keluarga, sama anak mungkin yang belum sekolah. Kemudian setelah itu kita kembali lagi, kita diingatkan lagi oleh Allah untuk yuk kerja lagi, jangan terlalu lama istirahatnya, kerja lagi gitu, sampai waktu untuk bekerja selesai. Itu biasanya 9 to 5 ya kalau di Indonesia ya, atau 8 jam sehari. Setelah pulang sampai rumah yang sebelum maghrib, kita juga diberikan waktu lagi nih. Di antara itu masih ada waktu-waktu untuk istirahat juga ya, dikasih waktu lagi nih, mengingatkan kembali sedikit aja gitu, apa yang udah kita kerjakan dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Kita laporan nih, tadi sudah begini gitu. Kita lakuin yang namanya introspeksi juga setiap kali kita menghadap beliau gitu, supaya di kegiatan berikutnya kita bisa jauh lebih baik. Kemudian dari maghrib ke isya, kalau sudah sampai rumah nih, yang ibu-ibu rumah tangga juga, kita diberi waktu nih untuk men-service atau melayani yang namanya apa ya, bukan mengabdi ya, tapi melayani secara totalitas untuk anak dan suami, untuk keluarga. Totalitas tuh mulai dari sholat bareng ya, terus makan malam bersama. Setelah makan malam bersama pun masih ada waktu nih untuk refresh nih, berdua, bertiga, berempat, berlima, satu keluarga
sambil ngobrol, sambil santai, sambil mantau anak belajar gitu kan. Waktu-waktu itu diberikan sama Allah untuk kita sebenarnya lebih banyak melakukan introspeksi pada saat jeda bekerja atau jeda beraktivitas, sampai akhirnya tiba waktu untuk tidur. Di saat tidur kita pasrah ya semua. Nah, disitulah aku menerangkan bahwa time zone yang diberikan dan diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengajarkan kita untuk bisa membedakan mana yang namanya kita harus bekerja, mana yang namanya kita harus beristirahat, harus melakukan aktivitas yang sosial sifatnya, yang individu kita dengan Allah gitu, individu kita dengan beliau, terus individu kita dengan keluarga. Itu kita diajarkan sama beliau. Mungkin memang kita secara nggak sadar ya cuman bangun tidur kerja, tidur lagi, bangun tidur kerja, tidur lagi, sampai rumah lihat anak berantakan, rumahnya ya rumah berantakan, anak PR bla 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 gitu kan ya, riuh di pikiran gitu kan, akhirnya emosi dan lain-lain. Aku sendiri juga kadang-kadang suka emosi gitu ya kalau melihat yang kecil ini nih gitu, kalau ayo disuruh mandi susah banget, ayo mandi ntar sabar, jawabannya selalu sabar. Nah, kata sabar itu juga akhirnya yang harus menjadikan introspeksi bagi kita setiap kali kita beristirahat. Apa sih yang sudah kita lakukan dari pagi sampai zuhur itu tadi, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh lagi, dengan rute yang seperti itu setiap hari. Harusnya kita juga bisa mengolah waktu kita dengan baik. Itu aja sih kemarin yang aku jelasin, apa time zone itu harus ada karena kita bisa beraktivitas, bisa beristirahat, dan bisa menghargai waktu orang lain di negara lain dengan perbedaan waktu yang rentangnya itu lumayan jauh gitu ya. Ada yang 1 jam, di negara sendiri aja ada 1 jam, 2 jam gitu ya, apalagi di negara lain yang bisa lebih dari 8 jam perbedaan waktunya. Teman anakku ini banyak juga yang dari luar, dan alhamdulillah meskipun kadang suka lupa waktu ya, bahwa di sini itu lebih cepat gitu, tapi dia sudah bisa mulai menghargai, oh di sana lagi tidur mah, aku gak mau ganggu gitu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat semua. Sampai ketemu lagi. Sayang Eyo, jangan lupa like.